Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NDA Project. Masih dalam segmen Beranda Cerita Misteri. Untuk malam ini mungkin bisa sahabat YouTube lihat sendiri, kita agak berbeda untuk malam ini. Yang biasanya di studio saya ya. Sekarang saya langsung ke rumah narasumbernya, lebih tepatnya ke rumah saudaranya sih, rumah saudara narasumber. Jadi malam ini alhamdulillah saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu dia mempunyai cerita menarik tentang pengalaman gaibnya. Untuk lebih mendalamnya mungkin kita bisa kenalan dulu bersama narasumbernya. Selamat malam Denabila. Selamat malam. Iya, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi Denabila ini katanya dulunya itu dari dari zaman kecil ya, dari zaman mungkin balita sekitaran 3 tahunan dia sudah pernah merasakan hal-hal yang di luar nalar, khususnya hal gaib gitu kan. Sudah bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Denabila, katanya Denabila itu waktu umur kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun sudah pernah merasakan atau gimana ya, merasa terganggu-kah atau ada sosok yang selalu mendampingikah ke diri Nabila, hingga di Nabila gimana ya sampai saat ini merasa diikuti oleh sosok tersebut. Jadi itu gimana, itu awal mulanya gimana? Awalnya dari umur 3-4 tahunan ya. Waktu itu sehabis acara keluarga di Pangandaran, salah satu mungkin pantai di Pangandaran. Habis selesai acara keluarga itu naik motor ya, maghrib ingat banget. Logikanya kalau misalnya anak usia 3 tahun gitu ya, setelah umurnya bertambah kan biasanya sudah menghilang gitu ya memorinya. Tapi anehnya ingatan umur 3 tahun itu masih ada. Jadi ketika itu pada saat perjalanan pulang, jadi Bila tuh melihat sosok, jadi bisa dikatakan pecica mungkin ya, pocong gitu ya, pocong ya gitu. Alhamdulillahnya posisinya di depan rumah ya, di depan rumah, cuma dia nggak berdiri, dia tiduran menghadap pintu. Alhamdulillah menghadap itu, tidak menghadap saya gitu. Makanya that's why yang bikin saya trauma sekarang sama makhluk tuh khususnya pocica ini gitu, karena ibaratnya pertama kali makhluk yang pernah saya lihat gitu. Itu bentukannya gimana? Apakah mukanya rusak apa gimana itu? Si sosok pocongnya itu? Alhamdulillahnya itu dia madep pintu. Jadi yang kelihatan cuma belakangnya aja. Si badannya aja iya, gitu. Badannya aja. Cuman ya selayaknya orang yang di kain kafan gitu kan. Iya, bentuk seperti itu. Jadi itu makhluk yang pertama kali dilihat oleh Denabila sendiri. Itu pas umur 3-4 tahunan. Ya, masih 4 tahun. Nah, ada lagi nggak yang sampai sekarang tuh Denabila itu merasa gelisah terus? Kalau itu mah, kalau masalah terganggu atau enggak mah itu kan terus gimana dari Denabilanya gitu. Ada nggak apakah dari turunan? Biasanya kan kalau hal-hal gaib itu ada dari keturunannya atau ilmu turunan, itu ada nggak dari kehidupan Denabila? Ada sih ya. Jadi waktu itu memang awalnya Bila tuh tidak terlalu menghiraukan yang namanya seperti itu kan. Maksudnya ya
ya dia ada gitu kan, ya udah biarin aja. Tapi ketika pada saat itu Bila lagi di sekolah, posisinya waktu itu ada teman yang kerasukan gitu kan, ibaratnya bisa dibilang kodam gitu ya, harimau ini segala macam, pokoknya dihandle. Ketika itu Bila merasa kayak terintimidasi, nggak tahu kenapa ngerasa terintimidasi gitu, sehingga Bila mojok dan kemudian pada saat di posisi itu Bila manggil satu nama. Jadi Bila manggil minta pertolongan, Baba tolong Bila, Baba tolong Bila. Itu posisinya Dena Bila merasakan gitu. Merasakan. Dalam hati nggak tahu ya, terpikir begitu saja gitu kan. Langsung ingat minta bantuannya yang sana. Padahal posisi itu Baba udah meninggal. Maaf, itu Baba itu siapa ya? Baba itu jadi kakaknya Bapak. Jadi memang semasa hidupnya bisa dibilang salah satu anggota keluarga yang tahu kalau misalnya Bila punya sosok kepekaan gitu. Keluarga yang lainnya belum tahu setelah Bila waktu itu ada sosok yang masuk gitu ke Bila. Dan waktu itu kan geger ya satu sekolah. Jadi guru manggil orang tua kan otomatis tahu. Jadi lebih ke sosok, ya maaf ya, itu yang Baba itu kan, berarti masih ada pertalian saudara kan gitu kan. Iya. Itu sampai sekarang masih bisa apa gimana? Maksudnya tuh masih mengikuti Dena Bila apa gimana? Baba. Kalau babanya sendiri enggak. Cuman mungkin pada saat Bila mau cerita setelah Bila minta bantuan gitu ke Baba, ternyata hadirlah gitu, masuklah satu sosok gitu yang bisa dibilang mediasi ya, yang dia ngasih rasa ke Bila itu, rasa sakit hati yang mendalam banget, kayak kok gue sakit hati banget sih, lu kok bisa gitu sejati itu sama gue, padahal posisinya emang Bila ya baik-baik aja pada saat itu kan, sampai Bila nggak bisa ngontrol gitu kan, cuma Bila sadar cuman nggak bisa ngontrol gitu kan, ngelawannya itu susah banget, udah dong keluar gitu kan, maksudnya sakit nih, jangan ngasih rasa dong ini segala macam gitu kan. Dan Bila kira itu emang salah satu yang emang ada kaitannya sama Baba tersebut gitu kan, sama Baba tadi. Cuman pada saat Bila flashback, ternyata sosok ini pernah Bila lihat jadi dulu Bila tinggal di Bekasi ya, jadi ada di satu kali gitu kan, Bila lihat sosok tersebut gitu. Jadi mungkin ya ngelihat doang mungkin dianya ngerasa terpanggil gitu, jadi ngikutin sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Gak bisa lepas. Gak bisa. Tapi itu si sosok itu bisa digambarkan nggak seperti apa? Cewek. Bisa dibilang Miss K. Apa? Miss K itu apa ya? Kunti. Oh, Kunti ya. Oh, oke. Jadi mungkin Nabila ini sering apa ya? Kelihatannya gitu ya. Iya. Kalau saya lihat Nabila itu dari pengalaman mistisnya gitu kan, jadi lebih peka gitu terhadap hal-hal gaib itu apakah di setiap harinya itu Nabila sering melihat sosok gaib atau apa? Misalkan nih Nabila ke suatu tempat gitu kan, itu sering peka nggak, sering merasakan nggak? Atau kalau Sundanya nih, kalau Sundanya sok tetempoen gitu kan, itu apa yang dirasakan Nabila sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Kalau memang dilihat secara ini mereka kiranya nggak ganggu ya, udah cukup ya gue tahu lu ada gitu, gitu aja. Cuma gitu aja, tapi nggak
Ada nggak sampai apa nyakitin sampai Dena bilangnya sakit atau pernah nggak ngalamin seperti itu? Enggak sih, kecuali emang buka komunikasi sama mereka sih. Baru, iya jadi bilang kalau setiap buka komunikasi sama mereka pasti pulangnya sakit. Oh gitu. Iya. Maaf, itu kalau untuk cara membuka komunikasi itu seperti apa yang Dena bilang Lewat lakukan? batin. Lewat batin. Lewat batin. Manggil. Tapi itu yang hadirnya satu sosok kah atau banyak? Jadi gini, nggak tahu emang udah jalurnya atau apa gitu kan. Setiap bila manggil sosok ini misalnya, sosok yang bila dia di jalan gitu kan. Cuman yang masuknya harus entah kenapa yang paling pertama walaupun bilang gak manggil, si cewek ini dulu. Oh, si sosok cewek yang Iya, tadi. selalu always. Jadi gak bisa kayak bilang langsung kayak ngebuka komunikasi langsung pada sosok tersebut gitu kan. Nggak tahu kenapa emang mungkin antriannya gitu kalau nggak tahu juga. Jadi yang pertama itu selalu dia gitu. Selalu. Tapi nggak menyerupai siapa gitu. Mungkin maaf nih ya, ada yang pernah meninggal mukanya mirip gitu, apa enggak? Enggak. Ya enggak kenal sih. Enggak kenal ya. Iya. Tapi mungkin pernah ya sosok lain mungkin ya. Lain yang emang ngewujudin keluarga gitu. Oh, pernah ada juga. Pernah ada. Yes. Kalau sekarang nih, kalau di rumah, misalkan di rumah, biasanya orang-orang yang kayak Nabila ini pasti kan kemanapun pergi, saking pekanya dia selalu sering kejadiannya, maupun itu kejadiannya mengerikan atau ya kejadian di luar nalar lah. Kalau di rumah sendiri nih, kalau di kehidupan sehari-hari, apa yang Nabila rasakan? Kalau misalkan ketika sendiri, biasanya itu suka ngaruh tuh. Apa yang Nabila rasakan? Kalau dulu takut ya, hibrid gitu ya. Kalau sekarang enggak sih. Damai gitu. Kayak menambahkan diri. Udah mungkin udah capek ya, udah terbiasa gitu. Maksudnya udah ibaratnya kita udah kenalan nih sama yang ada di sana gitu. Jadi saking udah biasanya Nabila sama makhluk tersebut ya kayak udah jadi teman aja gitu. Berarti itu dari kecil tuh, dari kecil si sosok-sosok yang selalu menampingi Nabila sampai saat ini tuh masih ada gitu kan. Masih. Dan kalau boleh tahu sekarang umur Nabila berapa? 17 ya. Berarti hampir 17 tahun. Dan Nabila selalu berdampingan ya. Lebih tepatnya selalu berdampingan sama makhluk-makhluk itu. Terus itu waktu kejadian apa? Di Bekasi atau di mana itu? Di Jakarta gitu kan? Ada kejadian apa tuh yang di Jakarta itu? Di Jakarta. Kalau di Jakarta yang emang tempat kecil ya. Jadi Bila tuh lahir di Jakarta kan. Jadi entah kenapa sekitar umur 4-5 tahunan lah gitu kan, masih TK kalau nggak salah. Bahkan bertahun-tahun gitu. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun yang dirasain. Setiap malam Jumat itu Bila selalu mimpi yang namanya, jadi ada satu hari di mana mereka tuh para makhluk ya udah kayak waktunya mereka buat keluar. Manusia emang udah waktunya di dalam gitu. Dan itu terus bertahun-tahun setiap malam Jumat. Nggak tahu kenapa gitu. Selalu. Setiap malam Jumat ya? Setiap. Jadi kalau orang-orang ke rumah itu gimana? Hawanya pada nggak mau apa gimana? Oh, ya jadi anehnya gitu. Bukan anehnya sih emang ini. Ya suka segan gitu, suka takut gitu kalau lewat rumah gitu, apalagi malam gitu kan. Jadi gini sering ada yang ngelihat emang sosok cewek. Jadi kan di atas ibaratnya balkon ya, itu kan ada pagar. Jadi sering duduk di situ. Jadi sering menampakkan diri lah ibaratnya, bisa dibilang jahil gitu. Emang juga samping rumah Bila kan dulu tempat rumah kakek nenek ya. Jadi itu kan rumahnya sudah tidak
terawat tuh ya, tapi masih ada yang ngisi. Cuman ya memang anehnya warga atau apa ya gitu, yang misalnya ada berkepentingan dengan keluarga tersebut, itu mendingkeneh muncul sudah mau mendingkeneh pagi lah, nggak berani malam gitu berkunjungnya, walaupun itu penting gitu. Jadi dia nggak berani Nggak malam-malam. pernah ada yang, Jadi nggak ada yang namu malam-malam gitu. kecuali keluarga kita sih. Oh mungkin lebih ke hawanya beda kali ya. Mungkin. Berarti menarik juga ya. Jadi Denabila ini kemanapun dia pergi pasti selalu ada sosok-sosok yang mendampingi gitu. Karena mungkin emang setiap rumah kali ya, maksudnya percaya nggak percaya, tapi setiap rumah pasti ada, pasti ada yang ini. Jadi sampai sekarang pun Denabila bisa taruhlah di ruangan ini gitu, dan Denabila bisa lihat gitu, ada apa. Iya. Jadi secara tidak sadar Denabila udah mungkin dikasih kelebihan mungkin ya oleh Tuhan. Jadi nah si awal mula Denabila bisa merasakan seperti ini, itu awalnya di mana? Maksud itu awal ceritanya gimana tuh? Denabila bisa sampai saat ini bisa merasakan apa? Hal gaib kayak ini itu gimana itu? Awal mulanya? Awal mulanya mungkin pas awal mulanya apa nih? Yang ya kan sekarang Denabila bisa melihat sosok-sosok gaib, terus didampingi sosok gaib sampai sekarang. Itu kan pasti ada awal mulanya. Awal mulanya tuh yang paling masih ingat nih sama Denabila itu yang di mana? Di Bekasi. Oh, yang di Bekasi itu. Di Bekasi. Jadi setiap nonton gitu ya, nonton ini nonton YouTube misalnya lagi sendirian gitu, kayak udah selalu kayak ada yang nemenin aja gitu, ada yang ikut nonton gitu. Tapi Denabila sampai saat ini nggak merasa keganggu gitu? Enggak, bahkan di ruang TV gitu ya, malam-malam nggak bisa tidur ya, namanya jam 12 bisanya lampu dimatiin, nyalain TV gitu kan, udah biasa aja. Mereka ya aktivitas gitu kan, ngeliat dari jendela gitu kan. Random sih ya, kalau di rumah itu random sih, apa aja banyak gitu. Ada satu yang mungkin Bila bingung ya, waktu kapan sempat nanya juga. Jadi ada anjing putih. Oh, anjing putih di rumah itu? Di rumah, di tangga, always. Itu mau siang mau malam ada? Atau cuma di waktu-waktu tertentu aja tuh Denabila melihatnya kalau lagi di rumah? Ada sih. Setiap waktu gitu. Maaf kalau orang tua tahu Denabila sering merasakan kayak gini. Taunya setelah ada kejadian itu yang di sekolah itu. Oh iya. Kan iya. ada konfirmasi dari guru kan. Jadi kok baru tahu gitu kan. Terus juga emang ada komunikasi batin ke Baba gitu. Mungkin Baba pengen minta dikunjungin ke makam, ditengokin lah, karena terakhir kali hidupnya kan bilang nggak ada. Dan ya itu sih. Oh, jadi yang saya tangkap nih, jadi yang si Baba itu jadi pas waktu meninggalnya itu Denabila nggak sempat ngehadirin tuh? Nggak sempat. Tapi ada yang ngabarin? Ada. Bahkan ini pas terakhir kali ya, mungkin Baba itu deket banget sama keluarga kita, maksudnya keluarga dari Bapak gitu kan khususnya. Saking dekatnya tuh sampai terakhir kali dia, jadi kan udah apa ya, udah namanya, udah ibaratnya bukan sekarat sih, apa sih namanya, sakaratul maut ya. Udah nggak bisa apa-apa lah istilahnya gitu kan. Itu keluarga udah datang semua, masih maksudnya belum kayak ada yang kurang gitu menurut dia. Terus akhirnya keluarga ingat, yang keluarga besar ingat keluarga Bapak. Akhirnya Bapak ditelepon, setelah ngomong udah meninggal. Setelah ngomong pas banget, setelah ini. Itu emang meninggalnya
Karena sakit kah atau apa? Yang Karena, Denabila tahu karena sakit mungkin. sakit ya. Nggak tahu juga. Dan Hmm. sakit. Cuman pas dia meninggal, Denabila memang nggak sempat mendampingi atau hadir gitu kan. Kenapa Bila kekeh banget pengen ke sana? Bila selalu bertanya-tanya mengenai kayak, jadi dulu tuh Baba tuh bisa dibilang ahli ya, maksudnya orang pinter lah, bukan orang pinter Punya sih, keahlian punya gitu. keahlian gitu kan, bisa nyembuhin obat, bisa nyembuhin orang ini segala macam gitu kan. Dan rumah Baba itu tingkat 2, Kak. Jadi di bawah rumah, di atasnya waktu pada saat itu kos-kosan, cuman nggak jadi jadi masih setengah pembangunan gitu kan, cuman udah kosong gitu kan. Dan di atasnya itu tempat Baba naruh alat-alat barang-barang gitu. Barang-barang apa nih? Barang-barang ibaratnya barang-barang ini ya, apa ya, mungkin dibilang nah gitu loh, barang-barang yang berbau klinik gitu. ya bisa dibilang gitu. Makanya mempertanyakan kan, ketika Bapak meninggal itu kemana, takutnya disalahgunakan orang ini segala macam gitu. Oh iya. Jadi emang ada khusus ruangannya. Ada. Dan itu yang namanya kos-kosan ya. Jadi berhadap-hadapan gitu, yang tadi nyebut kos-kosan. Jadi emang banyak ruangan-ruangan gitu. Dan ketika Bila berkunjung pun ke sana, itu jarang banget anak-anak atau keluarga yang mau ke atas. Karena kan jadi ketika itu kan emang udah diganti buat tempat sholat kan. Cuman jarang banget keluarga yang mau ke atas. Sampai sekarang. Soalnya nggak kuat segala macam, pasti ayah sesak napas ini segala macam. Oh iya. Tapi sampai saat ini pasti ada kan kuburannya? Pernah ke sana, Denamil? Belum sempat juga. Belum, makanya mintakan ke orang tua supaya bisa ke sana gitu. Supaya bisa ke sana. Oh iya. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana gitu. Tadi kan tentang masalah makam itu apa? Sosok Baba ya. Sampai sekarang kan Denabila belum pernah tuh ke sana. Kira-kira kalau misalkan nih suatu saat nanti, suatu hari bisa kesampaian sama orang tua Denabila ke sana, kira-kira apa tuh yang mau dilakuin Denabila ke pemakaman Baba? Yang pastinya berdoa ya, sekeluarga gitu kan. Dan mau ngucapin terima kasih juga kepada Tuhan yang Allah gitu, yang udah ngirimin sosok Baba gitu buat jadi ibaratnya penjaga, karena kan Baba salah satu orang pertama yang tahu kondisi Bila. Jadi setiap Bila ada masalah gangguan dari makhluk, biasanya Baba yang ngehandle gitu. Jadi banyak banget yang Baba yang udah banyak rintangan yang udah Baba hadepin gitu ya, demi ya Bila tetap bisa hidup ya selayaknya anak-anak pada umumnya gitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan doa Nabila bisa tercapai ya suatu saat nanti. Dan ini mungkin yang terakhir ya, dari kejadian demi kejadian terus dengan perasaan Nabila sendiri gitu kan, dari hari ke hari ya, sebagai manusia biasa pasti kan ada rasa lelah gitu kan. Kira-kira ada keinginan nggak untuk saya gimana nih, ingin lepas dari semua ini gitu? Apakah ada cara dari Denabila sendiri atau niatan untuk lepas dari ini semua gitu kan? Mungkin kalau
bisa disebut gangguan atau apa gitu kan dari makhluk-makhluk yang sering mengikuti Denabila di luaran Baba nih ya, luaran Baba, sosok Baba itu. Kira-kira apa-apa ada niatan nggak untuk Denabila sendiri untuk lepas dari ini semua? Untuk niat mungkin 50-50. Masih bingung? Masih bingung karena dengan posisi Bila saat ini, bingung juga kalau misalnya Bila lepasin begitu aja, Bila ngerasa sepi gitu. Jadi selama ini kan kalau misalnya lagi sendiri, kesepian, lagi ada masalah, biasanya ya ada mereka gitu, walaupun misalnya tidak membantu gitu kan, cuma sekedar ongol gitu maksudnya gitu kan. Ya gitu sih, kalau misalnya emang mau diberesin atau dibersihin ya mau-mau aja, cuman kalau bisa masih dikasih kesempatan buat bisa komunikasi lagi. Jadi mungkin lebih tepatnya Denabila ini untuk sekarang mungkin ya. Ya. Yang saya lihat Denabila masih belum bisa lepas begitu aja gitu kan. Soalnya jadi begini, untuk sahabat ini Nda Project semua. Jadi Denabila ini narasumber kita malam ini gimana ya? Dia itu udah 17 tahun mengalami hal-hal gaib. Di samping hal gaib itu ada juga sosok, yaitu tadi sosok yang disebut sosok Baba, seorang pendamping, sosok pendamping di hidupnya Denabila ini. Dia bukan nggak punya teman, dia punya teman umumnya kayak anak-anak seperti biasa gitu. Cuman di luaran itu kalau dia udah sendiri, udah ya di rumah sendirian, dia tuh perasaannya selalu langsung ke dalam, selalu langsung ke hati, ngerasa masuk ke dimensi lain gitu kan. Dia langsung terbawa gitu aja, dan si sosok-sosok yang sering dia lihat tuh sering muncul juga kan ya. Sering menemani dia tuh selama 17 tahun ini kurang lebihnya. Dia tuh selalu ditemani sama sosok-sosok yaitu makhluk-makhluk gaib gitu kan. Jadi kata Denabila tadi, saya tegaskan, Denabila belum bisa untuk begitu saja. Kalaupun ada misalkan ustadz atau dari psikologi atau apa gitu kan, itu memerlukan waktu yang lama juga mungkin gitu kan. Tapi mudah-mudahan gitu ya, ini doa dari saya juga untuk Denabila, semoga meskipun dengan keadaan yang sekarang, Denabila bisa menjalani hidup dengan seperti anak-anak yang lainnya gitu kan, bisa bermain seperti biasanya. Atau yang saya tahu juga Denabila punya teman, dia sering main kemana gitu, normal lah seperti anak-anak biasa. Cuman dia mempunyai kelebihan ya di luar dunia kita gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Denabila bisa menjalani ini semua dengan baik gitu kan ya. Oke, mungkin untuk kisah cerita malam ini dari narasumber kita Denabila, semoga bisa diambil hikmahnya untuk semuanya. Kita ambil yang baik-baiknya saja, jangan diambil yang negatifnya. Dan semoga dari kisah Denabila ini ada pelajarannya juga yang kita bisa ambil. Dan terima kasih untuk Denabila sudah bisa sharing bersama saya di beranda cerita misteri malam ini. Sungguh-sungguh menarik karena Denabila ini dibalik ada keterbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Itu memang sangat sulit kalau sudah sekian lama itu hidup berdampingan gitu. Jadi mudah-mudahan untuk Denabila semoga bisa sekali lagi semoga bisa menjalani hidup dengan normal, dengan baik. Semoga bisa istiqomah untuk kedepannya gitu kan.
Oke, mungkin itu saja untuk cerita malam ini. Semoga menghibur dan jangan lupa share untuk video kali ini. Untuk yang baru nonton jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.